Saudara-saudara sekalian, selama 15 tahun, saya mengajar di jantung sistem pendidikan Nordik. Saya mengira telah melihat segalanya. Saya telah menyaksikan kurikulum terbaik dunia diterapkan dengan disiplin nyaris sempurna. Saya telah berdiskusi dengan profesor pendidikan ternama, menghadiri konferensi internasional, dan mendampingi siswa-siswa elit yang sejak kecil diyakinkan bahwa mereka adalah produk dari sistem pendidikan paling maju di muka bumi. Namun satu pertanyaan sederhana dari seorang siswa berusia 17 tahun justru mengguncang seluruh keyakinan itu. Pertanyaan itu diajukan bukan dengan nada menantang, bukan pula dengan sikap meremehkan. Pertanyaan itu datang dengan suara bergetar dan mata yang basah oleh air mata. "Bu Alia," katanya pelan, "apakah mungkin pendidikan yang selama ini kami jalani ternyata keliru?" Siswi itu bernama Elina Korhonen, salah satu siswa terbaik Akademi Internasional Helsinki. Selama bertahun-tahun, Elina dikenal sebagai murid teladan, cerdas, kritis, dan selalu percaya diri. Ia tumbuh dalam sistem yang mengajarkan bahwa pendidikan Finlandia adalah standar emas dunia, sistem yang sering dijadikan rujukan global, dipuji oleh lembaga internasional, dan dikagumi negara-negara berkembang. Karena itu, melihat Elina menangis di ruang kelas yang hangat dan modern itu, terasa seperti melihat fondasi keyakinan runtuh perlahan. Saya terdiam, bukan karena tidak punya jawaban, melainkan karena saya sadar pertanyaan itu tidak sederhana. Selama 15 tahun mengajar di Finlandia, saya terbiasa menjelaskan keunggulan sistem Nordik kepada pendidik dari berbagai negara. Saya terbiasa membandingkan, menganalisis, dan menyimpulkan. Namun kali ini, pertanyaan itu datang dari seorang anak yang selama hidupnya tidak pernah diajarkan untuk meragukan sistemnya sendiri. Elina bukan satu-satunya. Saya melihat kegelisahan yang sama di mata siswa lain. Mereka adalah generasi muda Finlandia yang dibesarkan dengan keyakinan mutlak bahwa dunia harus belajar dari mereka, bahwa mereka adalah contoh masa depan pendidikan manusia. Saya ingat betul bagaimana suasana kelas saat itu. Ruangan hening. Salju tipis menempel di jendela. Di luar, Helsinki tampak tenang seperti biasa. Tetapi di dalam kelas, sesuatu telah berubah. Ada keretakan kecil dalam narasi besar tentang superioritas pendidikan. Saya akhirnya bertanya pelan, "Mengapa kamu menanyakan itu, Elina?" Ia mengusap air matanya dan berkata, "Karena jika pendidikan kami benar-benar yang terbaik, mengapa saya justru merasa banyak hal yang belum saya pahami tentang dunia nyata?" Kalimat itu menghantam saya lebih keras daripada kritik akademik manapun. Saat itulah saya teringat kembali perjalanan yang akan kami lakukan beberapa minggu kemudian. Sebuah studi banding ke Asia Tenggara bersama 28 siswa terbaik Finlandia. Perjalanan yang awalnya dirancang untuk menunjukkan kesenjangan antara negara maju dan berkembang. Perjalanan yang bertujuan menegaskan, bukan mempertanyakan, keunggulan sistem pendidikan Finlandia. Saya tidak pernah menyangka bahwa perjalanan itulah yang kelak akan menjawab pertanyaan Elina. Dan saya sama sekali tidak menyangka bahwa jawabannya justru datang dari sebuah tempat yang selama ini dianggap sebelah mata. Perjalanan ini tidak pernah dimaksudkan sebagai wisata. Sejak awal, ini adalah sebuah misi akademik yang dirancang dengan presisi khas Nordik. Dari ratusan siswa Akademi Internasional Helsinki, hanya 28 yang terpilih. Mereka bukan sekadar siswa berprestasi, melainkan representasi terbaik dari sistem pendidikan Finlandia, produk unggulan yang kelak diharapkan menjadi pemimpin, peneliti, dan pengambil keputusan di masa depan. Proses seleksinya ketat. Nilai akademik tinggi saja tidak cukup. Para siswa harus menunjukkan kematangan berpikir, kemampuan analisis lintas budaya, dan kepercayaan diri sebagai duta pendidikan Finlandia. Sebagian besar dari mereka berasal dari keluarga terkemuka, putri-putri, profesor universitas, pejabat pemerintah, peneliti, dan dokter spesialis. Sejak kecil, mereka dibesarkan dengan satu keyakinan yang nyaris tak pernah dipertanyakan bahwa sistem pendidikan mereka adalah yang terbaik di dunia. Rombongan ini dipimpin langsung oleh Dear Henrik Salonen, kepala sekolah yang telah 30 tahun berkecimpung dalam dunia pendidikan internasional. Ia dikenal tegas, rasional, dan sangat percaya pada keunggulan sistem Nordik. Bersamanya turut serta tim pengajar bergelar doktor, termasuk Dr. Sofia Lindholm, wakil kepala sekolah yang ahli dalam perencanaan kota dan kebijakan publik. Bagi mereka, perjalanan ini adalah kesempatan emas untuk mengamati dunia luar sekaligus mengukuhkan posisi Finlandia sebagai tolok ukur global.
Tujuan resmi perjalanan ini sederhana namun syarat makna. Mengamati kondisi pendidikan di Asia Tenggara, Thailand, Vietnam, dan Singapura masuk dalam agenda negara-negara yang sering dikategorikan sebagai berkembang dan baru maju. Kontras dengan Finlandia yang telah lama berada di puncak berbagai indeks pendidikan dunia. Dalam banyak diskusi persiapan, istilah kesenjangan pendidikan sering muncul. Bukan untuk dijembatani, melainkan untuk dianalisis dan dibuktikan keberadaannya. Saya masih ingat salah satu sesi pengarahan sebelum keberangkatan. Seorang siswa dengan percaya diri berkata, "Menarik melihat bagaimana negara-negara itu mengejar ketertinggalan mereka." Kalimat itu disambut anggukan setuju. Tidak ada nada merendahkan, tetapi jelas ada jarak. Jarak psikologis antara mereka yang merasa sudah tiba dan mereka yang dianggap masih dalam perjalanan. Tidak ada satupun dari kami yang menyebut Indonesia. Dalam peta mental para siswa, negara ini nyaris tak masuk hitungan. Indonesia hanya muncul sekilas dalam konteks produksi teknologi atau statistik populasi. Dalam diskursus pendidikan Finlandia, negara maju di Asia selalu disempitkan pada satu nama, Singapura. Selebihnya dianggap masih tertinggal dalam metode, sistem, dan filosofi pendidikan. Saya menyadari, bahkan sebagai guru Indonesia, saya sendiri tidak membantah anggapan itu secara terbuka. Saya terlalu lama berada di dalam sistem ini, terlalu terbiasa menjelaskan keunggulan Finlandia dibanding negara lain, termasuk negara asal saya sendiri. Misi akademik ini, dalam banyak hal, juga saya anggap sebagai pembuktian profesional. Namun, ada satu hal yang luput dari perhitungan kami. Sistem sekuat apapun tetap rapuh ketika dihadapkan pada realitas yang tidak tercantum dalam kurikulum, dan perjalanan yang dirancang untuk menegaskan keunggulan kadang justru menjadi cermin yang memantulkan kelemahan. Pesawat yang kami tumpangi lepas landas dari Helsinki dengan penuh keyakinan. 28 siswa duduk rapi, membawa catatan, jurnal observasi, dan asumsi yang belum pernah benar-benar diuji. Tidak satupun dari mereka menyadari bahwa dalam hitungan jam seluruh rencana akan berubah, bahwa tujuan studi banding akan bergeser, dan bahwa pelajaran paling penting justru akan datang dari tempat yang sama sekali tidak ada dalam agenda. Indonesia tidak pernah masuk rencana, namun dunia punya cara sendiri untuk menyusun ulang kurikulum kehidupan. Semua berjalan normal hingga beberapa jam setelah pesawat meninggalkan wilayah udara. Eropa, para siswa mulai mengisi jurnal observasi mereka, sebagian membaca, sebagian tertidur. Di kabin, suasana tenang dan teratur, cerminan sempurna dari sistem yang membesarkan mereka. Tidak ada kegelisahan, tidak ada pertanyaan. Masa depan perjalanan ini terasa sudah dipetakan dengan rapi. Hingga suara kapten terdengar melalui pengeras suara. Nada suaranya tetap profesional, tetapi ada jeda yang tidak biasa sebelum ia berbicara. Ia menjelaskan bahwa jalur penerbangan di wilayah selatan mengalami gangguan serius akibat siklon tropis yang bergerak cepat dan tidak terduga. Demi keselamatan, pesawat tidak dapat melanjutkan rute sesuai rencana. Kami harus mendarat darurat. Beberapa detik pertama di kabin terasa hening. Para siswa saling berpandangan, mencoba mencerna informasi itu. Dr. Henrik Salonen berdiri dan menenangkan mereka, menjelaskan bahwa pendaratan darurat adalah prosedur standar dan tidak perlu dikhawatirkan. Namun ketika kapten menyebutkan lokasi pendaratan, saya melihat ekspresi para siswa berubah. Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta, Indonesia. Reaksi spontan muncul di wajah-wajah muda itu. Ada yang mengernyitkan dahi, ada yang berbisik, ada pula yang langsung membuka ponsel mereka, mencari informasi secepat mungkin. Dalam hitungan menit, berbagai asumsi lama muncul ke permukaan. Indonesia bagi mereka adalah negara jauh, panas, padat, dan, dalam bayangan sebagian, tertinggal. Saya mendengar salah satu siswa berbisik, "Bukankah sistem pendidikannya masih sangat tradisional?" Yang lain menambahkan, "Kenapa bukan Singapura atau Jepang?" Pertanyaan-pertanyaan itu tidak diucapkan dengan nada sinis, tetapi jelas syarat prasangka. Prasangka yang selama ini hidup diam-diam di bawah kesadaran kolektif mereka. Sebagai guru Indonesia, saya merasakan campuran perasaan yang sulit dijelaskan. Ada kegelisahan, ada juga rasa ingin tahu. Saya sendiri belum tahu apa yang menanti kami. Dalam kepala saya, Indonesia adalah rumah. Tetapi, Indonesia yang akan dilihat oleh siswa-siswa ini adalah Indonesia yang tidak pernah mereka pelajari di buku teks manapun. Dr. Henrik Salonen terlihat serius. Saya tahu,
Bukan keselamatan yang ia khawatirkan, melainkan konsekuensi akademik dan administratif. Perubahan rencana mendadak seperti ini berarti penjelasan panjang kepada orang tua siswa, penyesuaian jadwal, dan pertanggungjawaban profesional. Para siswa ini bukan siswa biasa, mereka adalah anak-anak dari keluarga yang terbiasa dengan perencanaan sempurna. Pesawat mulai menurunkan ketinggian. Dari jendela, saya melihat hamparan cahaya yang semakin mendekat. Jakarta menyambut kami dengan gemerlap yang tidak terduga. Tidak ada tanda-tanda kota yang gelap atau kacau, seperti yang mungkin dibayangkan sebagian siswa. Namun kegelisahan tetap terasa. Beberapa siswa tampak tegang. Ada yang bertanya tentang keamanan, ada yang khawatir tentang fasilitas, ada pula yang diam, tenggelam dalam pikiran masing-masing. Saya menyadari, bagi mereka, ini bukan sekadar pendaratan darurat. Ini adalah benturan pertama antara asumsi dan kenyataan. Saat roda pesawat menyentuh landasan, suasana kabin hening. Tidak ada tepuk tangan seperti biasanya. Yang ada hanyalah keheningan penuh tanda tanya. Saya bisa merasakan bahwa dalam momen itu, tanpa mereka sadari, perjalanan akademik ini telah berubah arah. Kami belum menginjakkan kaki di terminal, namun sesuatu sudah mulai bergeser. Keyakinan yang selama ini kokoh mulai diuji, dan pendaratan darurat ini yang awalnya dianggap sebagai gangguan, perlahan-lahan berubah menjadi gerbang menuju pelajaran yang sama sekali tidak ada dalam silabus manapun. Prasangka seringkali runtuh bukan karena perdebatan panjang, melainkan oleh pengalaman yang terlalu nyata untuk disangkal. Dan bagi 28 siswa elit Finlandia itu, pengalaman tersebut dimulai bahkan sebelum pintu pesawat benar-benar terbuka. Begitu roda pesawat berhenti sempurna di landasan, komunikasi dari menara pengawas terdengar jelas, cepat, dan terstruktur. Tidak ada kebingungan. Tidak ada nada panik. Setiap instruksi disampaikan dengan ketepatan yang mengejutkan. Dr. Henrik Salonen, yang telah puluhan tahun bepergian ke berbagai negara, menoleh ke arah saya dengan ekspresi heran. Ia berbisik pelan, ini sangat terkoordinasi. Pesawat dipandu menuju posisi parkir dengan mulus. Seolah-olah pendaratan ini telah direncanakan sejak awal. Petugas darat bergerak serempak, terlatih, dan efisien. Para siswa memperhatikan dengan saksama, sebagian merekam dengan ponsel mereka, sebagian lain hanya terdiam. Tidak satu pun dari mereka melihat kekacauan yang dayam-dayam mereka bayangkan sebelumnya. Begitu pintu pesawat dibuka, udara hangat Jakarta menyambut kami. Namun yang lebih mengejutkan bukan suhu udara, melainkan kesiapan yang sudah menanti. Petugas bandara telah berdiri rapi di bawah tangga pesawat, lengkap dengan papan penunjuk dan daftar nama rombongan. Seorang petugas langsung menyapa dalam bahasa Inggris yang fasih, memperkenalkan diri sebagai penghubung khusus untuk rombongan kami. Dan kemudian terjadi sesuatu yang benar-benar di luar dugaan. Petugas itu beralih menggunakan bahasa Finlandia. Saya melihat wajah para siswa membeku sejenak, lalu berubah menjadi ekspresi tak percaya. Elina Korhonen menoleh ke arah saya dengan mata membesar. Mereka berbicara bahasa kami, bisiknya. Bagi para siswa ini, bahasa Finlandia adalah identitas, bahasa yang jarang dikuasai di luar negara mereka sendiri. Mendengarnya di Bandara Asia Tenggara terasa nyaris mustahil. Petugas tersebut menjelaskan prosedur pendaratan darurat dengan tenang, perlahan, dan penuh empati. Ia menanyakan kondisi para siswa satu persatu, memastikan tidak ada yang kelelahan atau cemas berlebihan. Ini bukan sekadar pemrosesan administratif. Ada usaha sadar untuk menenangkan, untuk memahami. Proses imigrasi berjalan jauh lebih cepat dari yang kami perkirakan. Jalur khusus disiapkan. Dokumen dibantu, tidak ada wajah masam. Tidak ada desahan kesal, tidak ada kesan tergesa-gesa. Bahkan ketika sistem sempat diperiksa ulang, petugas tetap menjelaskan setiap langkah dengan sabar. Der Henrik Salonen tidak bisa menyembunyikan kekagumannya. Bahkan di Helsinki, katanya pelan, dukungan bahasa seperti ini sangat jarang, apalagi dalam situasi darurat. Di dalam terminal, bandara beroperasi penuh meskipun waktu telah melewati tengah malam. Lantai bersih mengilap, konter informasi aktif, petugas kebersihan terus bergerak. Layar digital menampilkan informasi penerbangan secara real-time. Segalanya terasa hidup, tertata, dan terjaga. Para siswa mulai saling berbisik, kali ini dengan nada berbeda. Bukan lagi skeptis, melainkan penasaran. Asumsi tentang Bandara Asia yang kacau dan tidak efisien perlahan menguap, digantikan oleh rasa heran
yang sulit disembunyikan. Saya memperhatikan perubahan kecil itu dengan seksama. Cara mereka berdiri lebih tenang. Cara mereka menatap sekitar dengan lebih terbuka. Prasangka pertama, yang paling keras kepala, mulai retak. Bandara Soekarno-Hatta belum memberikan ceramah. Ia tidak perlu membuktikan apapun dengan kata-kata. Cukup dengan sistem yang bekerja, manusia yang peduli, dan kesiapan yang melampaui ekspektasi. Dan bagi 28 siswa itu, pelajaran pertama telah dimulai. Bukan di ruang kelas, melainkan di sebuah bandara yang selama ini mereka anggap biasa saja. Jika ada satu hal yang paling melekat di benak Elina Korhonen malam itu, bukanlah pendaratan darurat atau rasa lelah setelah penerbangan panjang, melainkan kenyataan bahwa waktu seakan tidak berlaku di tempat ini. Jam tangannya sudah menunjukkan lewat tengah malam. Tetapi Bandara Internasional Soekarno-Hatta justru terasa semakin hidup. Elina berdiri di dekat konter imigrasi, memperhatikan sekeliling dengan sorot mata yang berbeda dari sebelumnya. Ia melihat petugas yang tetap bekerja dengan tenang, senyum yang tidak dipaksakan, dan alur pelayanan yang terus berjalan tanpa jeda. Tidak ada tanda-tanda bahwa malam telah larut. Semua fasilitas berfungsi, semua sistem berjalan. Ia menoleh kepada saya dan berkata pelan, "Di Helsinki, setelah pukul 9 malam, banyak layanan sudah berhenti." Kalimat itu sederhana, tetapi syarat makna. Finlandia dikenal sebagai negara dengan efisiensi tinggi dan keseimbangan hidup yang baik. Namun malam ini, Elina justru menyaksikan standar layanan yang bahkan melampaui apa yang ia kenal selama hidupnya. Di dalam antrean, para petugas imigrasi bergerak cepat namun tetap ramah. Tidak ada teriakan, tidak ada kebingungan. Meskipun kedatangan rombongan kami jelas tidak direncanakan. Setiap paspor diperiksa dengan teliti, setiap siswa diarahkan dengan jelas. Ketika ada pertanyaan, jawaban diberikan dengan sabar. Yang paling mengejutkan Elina adalah sikap para petugas. Mereka tidak sekadar menjalankan tugas, tetapi tampak benar-benar peduli. Salah seorang petugas bahkan menanyakan apakah para siswa sudah makan dan cukup istirahat. Pertanyaan kecil itu meninggalkan kesan besar. Elina mulai mencatat sesuatu di buku kecilnya. Saya tahu, ini bukan lagi catatan observasi akademik biasa. Ini adalah usaha memahami sesuatu yang belum pernah ia pikirkan sebelumnya. Setelah proses imigrasi selesai, kami bergerak menuju area pengambilan bagasi. Di sana, kejutan lain menanti. Layar besar menampilkan status bagasi secara real-time. Koper-koper keluar berurutan, rapi, dan lengkap. Dalam waktu kurang dari 15 menit, seluruh bagasi rombongan telah terkumpul. Elina kembali menoleh ke arah saya. Kali ini, ia tidak berbicara. Ia hanya menggelengkan kepala pelan, seolah mencoba menyusun ulang pemahamannya tentang efisiensi dan standar pelayanan. Di area terminal, bandara tetap bersih dan terang. Petugas kebersihan bekerja tanpa henti. Kontrainformasi masih melayani. Tidak ada sudut yang tampak terabaikan. Elina memperhatikan semua itu dengan saksama, seakan sedang membaca buku teks yang isinya benar-benar baru. Apa yang membuat mereka bisa seperti ini? Tanyanya tiba-tiba. Pertanyaan itu berbeda dari sebelumnya. Bukan lagi soal perbandingan siapa yang lebih maju. Ini adalah pertanyaan tentang sistem, budaya, dan cara pandang terhadap pelayanan publik. Saya tidak langsung menjawab. Saya tahu jawaban yang sebenarnya tidak bisa diringkas dalam satu kalimat. Dan mungkin Elina sendiri belum siap menerima jawaban itu sepenuhnya. Saat kami berjalan menuju pintu keluar terminal, malam Jakarta menyambut dengan udara hangat dan suara kota yang masih hidup. Elina menarik napas dalam-dalam. Wajahnya tidak lagi menunjukkan kekaguman semata, melainkan kebingungan yang jujur. Malam ini, Indonesia tidak hanya melampaui ekspektasi Elina. Ia memaksanya untuk bertanya ulang tentang apa yang selama ini ia anggap pasti. Tentang standar, tentang kemajuan, tentang siapa sebenarnya yang belajar dari siapa. Dan malam itu, di sebuah bandara yang tak pernah tidur, Elina mulai memahami bahwa dunia jauh lebih kompleks daripada grafik dan peringkat internasional. Jika kekaguman masih bisa disangkal sebagai keberuntungan sesaat, maka efisiensi tidak. Efisiensi adalah hasil dari sistem yang bekerja dalam jangka panjang. Dan malam itu, di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, sistem tersebut memperlihatkan dirinya tanpa banyak bicara. Setelah seluruh bagasi terkumpul dengan cepat dan rapi, kami bersiap meninggalkan area kedatangan. Saya memperhatikan jam dinding. Seluruh proses dari pendaratan hingga keluar terminal berjalan jauh lebih singkat dari yang kami perkirakan. Tidak ada
Antrean panjang. Tidak ada prosedur berlapis yang membingungkan. Semua mengalir, seolah setiap kemungkinan telah dipikirkan sebelumnya. Miko Rantala, siswa laki-laki berusia 16 tahun yang dikenal pendiam dan analitis, berdiri sambil mengamati layar informasi. Ia membaca ulang jadwal, mencocokkan waktu, lalu berbisik kepada temannya di Helsinki. Keterlambatan bagasi seperti ini sudah dianggap normal. Kalimat itu terdengar ringan, tetapi saya tahu maknanya berat. Finlandia bangga pada efisiensi. Ia menjadi identitas nasional, sumber kepercayaan diri kolektif. Dan kini, identitas itu diam-diam sedang diuji. Petugas bandara tidak berhenti pada urusan teknis semata. Mereka menawarkan bantuan lanjutan mulai dari pengaturan transportasi hingga rekomendasi akomodasi yang sesuai untuk rombongan pelajar. Semua dijelaskan secara rinci, termasuk lokasi, keamanan, dan fasilitas. Tidak ada kesan terburu-buru untuk segera melepaskan kami sebagai penumpang yang sudah selesai urusannya. Der Henrik Salonen menyimak dengan seksama. Saya melihat bagaimana ia mencatat beberapa hal di ponselnya. Ia bukan tipe orang yang mudah terkesan. Selama bertahun-tahun ia telah melihat berbagai bandara dan sistem di seluruh dunia, namun malam ini ekspresinya berbeda. Lebih hening, lebih reflektif. Ini bukan hanya soal kecepatan, katanya kepada saya. Ini soal bagaimana sistem membuat orang merasa aman. Kalimat itu penting, karena dalam pendidikan Nordik, rasa aman adalah fondasi utama pembelajaran. Dan malam itu, rasa aman justru kami rasakan di tempat yang selama ini tidak pernah disebut sebagai contoh. Saat berjalan menuju bus, para siswa tidak lagi berbicara dengan suara pelan penuh kekhawatiran. Percakapan mereka berubah. Ada diskusi kecil, ada pertanyaan, ada perbandingan yang kini terdengar lebih hati-hati. Tidak ada lagi nada meremehkan. Yang ada adalah usaha memahami. Saya menyadari satu hal. Tidak ada satupun dari mereka yang secara terbuka mengakui bahwa asumsi awal mereka salah. Tetapi pengakuan itu hadir dalam bentuk lain. Dalam diam, dalam tatapan, dalam cara mereka mulai mencatat ulang pengamatan mereka. Efisiensi yang mereka saksikan bukanlah pertunjukan. Ia tidak diumumkan, tidak dipromosikan, ia hadir apa adanya. Dan justru karena itulah, ia sulit disangkal. Ketika bus mulai bergerak meninggalkan bandara, Der Henrik Salonen berkata pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Saya sudah 30 tahun menggunakan bandara di berbagai negara. Penanganan situasi darurat seperti ini sangat jarang. Tidak ada kalimat lanjutan, tidak perlu. Semua orang di dalam bus memahami maksudnya. Malam itu, tanpa disadari, para siswa mulai menurunkan tembok pembanding yang selama ini mereka bangun. Bukan karena dipaksa, bukan karena diceramahi, melainkan karena sistem yang bekerja dengan tenang telah berbicara lebih lantang daripada klaim manapun. Bus melaju perlahan meninggalkan kawasan bandara, memasuki jalan tol yang membentang menuju pusat kota. Di dalam bus, suasana hening, bukan karena lelah semata, melainkan karena semua mata tertuju keluar jendela. Apa yang terlihat di hadapan kami jauh dari gambaran kota yang sebelumnya hidup dalam benak para siswa. Jakarta menyala, di kedua sisi jalan tol, lautan cahaya terbentang tanpa putus. Gedung-gedung tinggi berdiri berirama, lampu jalan tertata rapi, dan arus kendaraan bergerak teratur. Tidak ada kekacauan visual, tidak ada kegelapan yang mengintimidasi. Yang ada justru kesan sebuah kota besar yang sadar akan dirinya sendiri. Para siswa mendekat ke jendela, beberapa menempelkan wajah mereka pada kaca, mencoba menangkap setiap detail. Ini bukan lagi pengamatan akademik. Ini adalah keterkejutan yang jujur. Sebuah benturan langsung antara asumsi lama dan realitas yang tak bisa diabaikan. Der Henrik Salonen memecah keheningan. Skalanya luar biasa, katanya pelan. Bahkan di Finlandia, jarang kita melihat tata kota dengan intensitas seperti ini. Pernyataan itu tidak diucapkan dengan nada membandingkan, melainkan mengakui. Bagi seorang pendidik senior yang terbiasa mengukur segalanya dengan data dan indikator, pengakuan seperti ini tidak muncul begitu saja. Di kursi depan DR, Sofia Lindholm tampak serius mengamati. Ia adalah ahli perencanaan kota, seseorang yang memahami bagaimana ruang dibentuk oleh kebijakan, budaya, dan kebutuhan masyarakat. Ia menunjuk ke arah luar jendela, menjelaskan kepada siswa di sekitarnya tentang bagaimana zona hijau, kawasan perumahan, dan pusat komersial tampak terintegrasi. Ini
bukan kota yang tumbuh tanpa arah, katanya. Ada logika perencanaan yang jelas, bahkan sangat halus. Kalimat itu membuat beberapa siswa terdiam. Mereka terbiasa mendengar pujian semacam itu diarahkan pada kota-kota Eropa Utara. Mendengarnya digunakan untuk menggambarkan Jakarta terasa ganjil sekaligus membuka. Semakin mendekati pusat kota, pemandangan semakin hidup. Meski waktu telah melewati pukul 11 malam, aktivitas tidak berhenti. Orang-orang terlihat berjalan santai di trotoar. Kafe dan toko masih buka. Tidak ada kesan tergesa-gesa atau tertekan. Yang paling mengejutkan bagi para siswa adalah rasa aman yang terpancar. Elina Korhonen menunjuk ke arah seorang wanita muda yang berjalan sendirian di pinggir jalan. Dia sendirian, katanya lirih, dan terlihat tenang. Di Finlandia, rasa aman adalah kebanggaan nasional. Namun pemandangan ini menantang gagasan bahwa rasa aman hanya milik negara tertentu. Jakarta, malam itu, menghadirkan rasa aman sebagai pengalaman nyata, bukan slogan. Saya memperhatikan wajah para siswa satu persatu. Tidak ada lagi senyum sinis atau tatapan meremehkan. Yang ada adalah kebingungan yang sehat. Kebingungan yang muncul ketika dunia ternyata lebih luas dan lebih kompleks daripada yang diajarkan di kelas. Indonesia mulai berbicara kepada mereka, bukan melalui presentasi atau statistik, melainkan melalui cahaya kota, denyut kehidupan, dan manusia-manusia yang menjalani malam dengan wajar. Bus terus melaju. Tidak ada yang berkata banyak. Tidak perlu. Kota ini sedang mengajar dengan caranya sendiri. Dan pelajaran itu, saya tahu, akan tinggal lama dalam ingatan mereka. Ketika bus berhenti di depan hotel, jam sudah menunjukkan hampir tengah malam. Namun, Jakarta tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Lampu-lampu tetap menyala. Kendaraan masih lalu lalang dengan ritme yang tenang, dan orang-orang bergerak tanpa tergesa. Bagi para siswa yang terbiasa dengan kota-kota Nordik yang sunyi di malam hari, pemandangan ini terasa asing sekaligus menenangkan. Saat kami turun dari bus, Elina Korhonen berdiri sejenak, mengamati sekitar. Ia tidak langsung mengambil kopernya. Pandangannya menyapu trotoar, pintu-pintu toko, dan orang-orang yang berlalu lalang. Tidak ada rasa waspada berlebihan. Tidak ada ketegangan di bahunya. Tempat ini terasa aman, katanya pelan, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada siapapun. Kalimat itu sederhana, tetapi saya tahu ia sedang berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih besar. Rasa aman bukan sekadar tidak adanya ancaman. Rasa aman adalah kebebasan untuk menjadi diri sendiri, untuk bergerak tanpa rasa takut, untuk mempercayai ruang publik. Di dalam hotel, sambutan hangat segera menyambut kami. Staf menyapa dengan senyum tulus, menjelaskan prosedur dengan jelas, dan menyesuaikan layanan untuk rombongan pelajar yang tiba mendadak. Tidak ada ekspresi lelah atau terganggu meskipun waktu sudah larut. Setiap pertanyaan dijawab dengan sabar. Elina memperhatikan semua itu dengan seksama. Ia mencatat bukan hanya apa yang dikatakan, tetapi bagaimana cara orang-orang menyampaikannya. Nada suara, kontak mata, bahasa, tubuh, semua terasa manusiawi, tidak mekanis. Di lift menuju kamar, suasana hening. Para siswa terlihat tenggelam dalam pikiran masing-masing. Tidak ada lagi diskusi tentang perbandingan sistem atau peringkat global. Yang ada adalah refleksi. Diam-diam, saya bisa melihat bagaimana pengalaman malam ini mulai meresap ke dalam diri mereka. Di koridor hotel, Elina berjalan perlahan. Ia membuka jendela kamar dan memandang keluar. Jakarta masih terang. Suara kota terdengar lembut, bukan mengganggu. Ia berdiri cukup lama di sana, seolah mencoba memahami perasaan yang muncul. Bu Alia, katanya akhirnya, selama ini kami belajar bahwa rasa aman datang dari sistem yang baik. Tapi di sini, saya merasakannya dari orang-orang. Pertanyaan yang tersirat di balik pernyataan itu jelas. Apakah sistem yang hebat selalu cukup? Ataukah ada sesuatu yang tidak tercantum dalam kurikulum, tetapi sangat menentukan kualitas hidup? Saya tidak langsung menjawab, karena saya tahu ini adalah perenungan yang harus ia selesaikan sendiri. Malam itu, bagi Elina dan teman-temannya, Indonesia tidak lagi sekadar objek pengamatan. Ia menjadi pengalaman personal, sesuatu yang dirasakan, bukan hanya dilihat. Rasa aman yang mereka temui bukan hasil dari teori atau laporan internasional, melainkan dari interaksi nyata dengan manusia lain. Di kamar masing-masing, para siswa menulis, tidak lagi mengikuti format jurnal yang kaku. Tulisan mereka lebih bebas,
lebih jujur. Saya melihat perubahan itu dengan jelas. Pengamatan telah berubah menjadi perenungan, dan perenungan itu, saya yakin, akan membawa mereka pada pertanyaan-pertanyaan yang jauh lebih penting daripada sekadar siapa yang terbaik. Pagi pertama kami di Jakarta dimulai lebih awal dari yang dijadwalkan. Bukan karena kewajiban, melainkan karena rasa ingin tahu yang sulit dibendung. Beberapa siswa sudah turun ke lobi, bahkan sebelum sarapan disajikan. Mereka duduk, mengamati, dan berinteraksi pelan dengan staf hotel. Mencoba memahami suasana yang sejak malam sebelumnya meninggalkan kesan mendalam. Sambutan yang kami terima bukan sambutan formal yang dingin. Tidak ada kesan sekadar melayani tamu. Yang terasa justru perhatian personal, seolah kehadiran kami, banner-banner, diperhitungkan. Staf hotel menanyakan kondisi para siswa, memastikan mereka cukup istirahat, dan menyesuaikan menu sarapan agar sesuai dengan kebutuhan pelajar. Elina Korhonen memperhatikan semua itu dengan cermat. Ia berbincang singkat dengan salah satu staf, menanyakan bagaimana mereka bisa tetap ramah meski bekerja dalam jam panjang. Jawaban yang ia terima sederhana, nyaris tanpa filosofi besar. "Kami senang jika tamu merasa nyaman," kata staf itu sambil tersenyum. Kalimat itu tidak terdengar heroik, namun justru disitulah kekuatannya. Para siswa mulai menyadari bahwa banyak hal yang mereka rasakan sejak tiba di Indonesia tidak bisa dijelaskan dengan indikator formal. Ini bukan soal fasilitas mewah atau standar internasional semata. Ini tentang relasi, tentang bagaimana manusia saling memperlakukan. Dari Henrik Salonen mengamati perubahan itu dengan tenang. Ia melihat bagaimana para siswa mulai berinisiatif menyapa, mengucapkan terima kasih dengan lebih tulus, dan menunjukkan rasa hormat yang sebelumnya tidak selalu tampak. Tidak ada instruksi dari guru. Perubahan itu terjadi secara alami. Dalam diskusi kecil setelah sarapan, seorang siswa berkata, "Saya merasa diterima, bukan hanya dilayani." Kalimat itu disambut anggukan setuju. Tidak ada yang menertawakan. Tidak ada yang menyangkal. Bagi sistem pendidikan Nordik yang sangat menekankan struktur, efisiensi, dan kejelasan peran, pengalaman ini terasa membuka lapisan baru dalam pemahaman tentang pembelajaran. Bahwa pendidikan tidak hanya terjadi melalui kurikulum dan metode, tetapi juga melalui sikap dan empati. Elina mencatat sesuatu di buku kecilnya. Kali ini, tulisannya lebih panjang. Ia menulis tentang bagaimana perasaan aman dan dihargai membuatnya lebih terbuka, lebih ingin bertanya, dan lebih siap belajar. Ia mulai memahami bahwa lingkungan yang manusiawi adalah prasyarat penting bagi pertumbuhan intelektual. Sambutan yang tulus ini tidak hanya mengubah suasana hati para siswa, ia menggeser pusat pembelajaran dari sistem ke manusia, dari teori ke pengalaman. Saya melihat dengan jelas bagaimana pandangan mereka tentang Indonesia berubah. Tidak lagi sebagai negara yang mengejar ketertinggalan, tetapi sebagai ruang hidup dengan nilai-nilai yang mungkin selama ini luput dari perhatian mereka. Disinilah hati mulai terlibat, dan ketika hati terlibat, pembelajaran menjadi jauh lebih dalam. Indonesia, tanpa sadar, telah menjadi guru yang sabar, tidak menggurui, tidak membandingkan, hanya hadir apa adanya. Dan bagi para siswa itu, kehadiran itulah yang paling mengubah. 48 jam, tidak lebih dari 2 hari. Waktu yang dalam perhitungan akademik nyaris tak berarti. Namun bagi 28 siswa elit Finlandia itu, 48 jam di Indonesia telah mengguncang fondasi keyakinan yang dibangun selama bertahun-tahun. Saya melihat perubahan itu dengan jelas. Bukan perubahan yang meledak-ledak. Bukan pula pernyataan dramatis tentang siapa yang lebih unggul. Perubahan itu hadir dalam bentuk yang lebih sunyi, dalam cara mereka berbicara, dalam cara mereka bertanya, dan terutama dalam cara mereka memandang dunia. Di hari kedua, diskusi kami tidak lagi berkisar pada perbandingan kurikulum atau metode pembelajaran. Para siswa mulai bertanya tentang hal-hal yang sebelumnya tidak masuk ke radar mereka, tentang bagaimana rasa aman dibangun, tentang mengapa keramahan bisa berjalan seiring dengan efisiensi, tentang peran empati dalam sistem yang seringkali terlalu fokus pada angka dan peringkat. Elina Korhonen menjadi salah satu yang paling vokal, meskipun tetap dengan gaya reflektifnya. Ia tidak lagi bertanya, apakah pendidikan Finlandia salah? Pertanyaannya kini berubah. Apa yang belum kami pelajari? Tanyanya suatu sore, dengan nada yang jauh lebih tenang. Pertanyaan itu, bagi saya, adalah tanda kedewasaan intelektual, bukan penolakan terhadap sistem yang membesarkannya, melainkan kesediaan untuk melihat keterbatasannya.
Kesediaan untuk belajar dari tempat yang selama ini tidak dianggap sebagai rujukan. Dr. Hendrik Salonen juga berubah. Meski dengan caranya sendiri, ia tidak pernah secara terbuka menyatakan kekaguman berlebihan. Namun dalam catatan dan diskusinya, saya melihat pergeseran fokus. Ia mulai berbicara tentang konteks, tentang budaya, tentang nilai-nilai yang tidak selalu bisa diukur, tetapi sangat menentukan keberhasilan pendidikan. Barangkali, katanya suatu ketika, kita terlalu sibuk membuktikan bahwa kita terbaik, sampai lupa bertanya, apakah kita sudah cukup manusiawi? Kalimat itu terasa berat, dan saat kami bersiap melanjutkan perjalanan, suasana berbeda terasa di antara para siswa. Tidak ada lagi sikap menghakimi, tidak ada lagi narasi tentang siapa yang tertinggal. Yang ada adalah rasa hormat dan keinginan memahami. Indonesia tidak pernah meminta untuk diakui. Ia tidak menyodorkan peringkat atau klaim. Ia hanya memperlihatkan bagaimana sistem, kota, dan manusia bisa berjalan bersama dalam keseharian yang nyata. Dan mungkin disitulah pelajaran terbesarnya. Pendidikan sejati bukan tentang siapa yang berada di puncak, bukan tentang siapa yang menjadi contoh. Pendidikan sejati adalah kesediaan untuk terus belajar. Bahkan, atau terutama, dari tempat yang tidak pernah kita duga. Ketika kami meninggalkan Indonesia, saya tahu perjalanan ini tidak akan berakhir di bandara berikutnya. Ia akan terus hidup dalam pikiran para siswa, dalam keputusan mereka di masa depan, dalam cara mereka memandang dunia yang tidak selalu hitam putih. 48 jam telah berlalu, namun keyakinan lama telah berubah selamanya. Dan bagi saya sebagai seorang guru, tidak ada pelajaran yang lebih berharga daripada itu.